Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu mengiringi kita semua. Hari ini Selasa tanggal 20 April 2021, kembali lagi bersama saya Alvin Baruromika dan sahabat saya Ida Hikmadini di acara Ngeronda, ngobrol tentang pemilu dan pilkada bareng Bawaslu Rembang. Nah sahabat semua, di acara Ngeronda bulan lalu kita telah membahas tentang pemohon dalam sengketa pemilu. Dalam pembahasan tersebut sudah dijelaskan bagaimana tata cara dalam mengajukan permohonan sengketa pemilu, siapa saja yang berhak mengajukan permohonannya, dan lain sebagainya. Pada edisi kita kali ini masih membahas tentang penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan Bawaslu. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 mendatang, pelaksanaan pemilu dan pilkada akan dilaksanakan di tahun yang sama. Walaupun mungkin bulannya berbeda, bisa jadi pelaksanaan tahapannya berjalan beriringan. Padahal, dua peralatan tersebut payung hukumnya berbeda, termasuk dalam penyelesaian sengketa antara pemilu dan pilkada juga banyak perbedaan-perbedaannya. Nah, untuk Ngeronda kali ini kita akan berbincang-bincang serta diskusi terkait apa sih perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Untuk membahas perbedaan tersebut, di samping saya sudah hadir partner diskusi kita ya Mas ya. Iya benar. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rembang, Bapak Amin Fauzi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, menjelang siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Lancar ya Pak puasanya Pak? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai perbincangan kita nih untuk diskusi siang hari ini. Oke. Untuk sahabat-sahabat semuanya, jika ada pertanyaan, saran, dan juga masukan untuk kami, bisa langsung komen di Instagram dan Facebook Bawaslu Rembang. Untuk yang tertinggal di acara hari ini, bisa nonton ulang di channel YouTube. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Ingat, kalau memang kalian ketinggalan di acara kita, bisa lihat lagi. Tenang, jangan takut. Bisa lihat di YouTube kita, di YouTube Bawaslu Rembang, dan tetap jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke Bapak, sebelum masuk ke inti, kita bahas tentang penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Saya sama teman-teman yang lain di luar sana pengen ngerti gitu ya, dasar hukumnya dulu, dasar hukum Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Apa ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Ida sama Mas Alvin tadi sudah disinggung mengenai tema besarnya adalah perbedaan penyelesaian sengketa antara perhelatan pilkada sama pemilu. Misalnya kira-kira seperti itu. Ya. Sebelum menjurus ke situ, saya sedikit coba mengulas gitu kan. Memang antara pilkada dan pemilu ini memang rezim regulasinya berbeda. Gitu. Rezim regulasinya berbeda. Kalau dalam pilkada atau pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil kota itu memakai acuan undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, lahir tahun 2016, gitu kan. Nah, sementara untuk pemilu memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi dua payung hukum, dua regulasi yang berbeda ya. Yang pilkada memakai Undang-Undang 10 Tahun 2017, sementara yang pemilu memakai Undang-Undang 7 Tahun 2017. Nah, kalau kita kilas balik dari perhelatan pemilihan sebelumnya, memang dua perhelatan ini juga dihelat di waktu yang berbeda gitu, waktu yang berbeda
seperti yang misalnya yang pilkada itu yang serentak 2015, ada 2017, 2018, dan terakhir kemarin yang tahun 2020 gitu kan. Nah, sedangkan pemilu nasional itu diselenggarakan pada tahun 2019 gitu kan, 19. Nah, sementara di dalam perkembangannya dan makanya perhelatan pemilu dan pilkada ini akan dihelat di waktu yang sama di waktu yang sama diserentakkan pada tahun 2024 mendatangi ya. ya. Nah, walaupun regulator juga belum memutuskan kapan waktunya, kapan bulannya, kapan tanggalnya juga belum diketok gitu kan. Nah, apakah pemilu dan pilkada itu akan diserentakkan dalam hari yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama, atau di tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda. Oke. Yang berbeda. Nah, walaupun demikian, walaupun misalnya digelar di tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda, toh tahapannya juga akan berjalan dengan beriringan gitu kan, berjalan beriringan. Nah, karena namanya tahapan pilkada maupun pemilu kan juga panjang dan lama itu kan, tidak serta-merta. Jadi bisa jadi dua perhelatan ini tahapannya akan seiring gitu kan, akan berjalan. Nah, kemudian banyak perbedaannya juga sebelum ngomong ke sengketa antara pemilu dan pilkada itu. Misalnya soal nomenklatur gitu ya, soal nomenklatur di undang-undang pilkada misalnya pengawas di tingkat kabupaten itu bukan Bawaslu, tapi Panwaslu Kabupaten. Sementara di Undang-Undang 7 sebenarnya adalah Bawaslu Kabupaten. Bawaslu Kabupaten. Nah, secara keanggotaan juga begitu. Kalau di Undang-Undang Pilkada, pengawas di tingkat kabupaten hanya 3 ya. Sementara di Undang-Undang Pemilu, Bawaslu di tingkat kabupaten ada yang 5, ada yang 3. Ya. Banyak perbedaan. Atau misalnya soal definisi kampanye itu juga beda. Definisi kampanye kalau yang Undang-Undang Pilkada itu kan menyampaikan program, visi misi program gitu kan. Tapi sementara kalau yang pemilu ada tambahan citra diri. Nah, ada banyak perbedaan antara nomenklatur antara pemilu dan pilkada ya, termasuk dengan aturan-aturan teknisnya. Misalnya soal penanganan pelanggaran juga beda gitu. Misalnya di pilkada itu hanya penanganan pelanggaran itu 3 hari, sementara kalau pemilu 7 hari. Begitu juga dengan sengketa antara regulasi penyelesaian sengketa pilkada dengan regulasi penyelesaian sengketa pemilu juga banyak perbedaan nomenklatur, perbedaan istilah, bahkan perbedaan tata cara gitu kan. Nah, walaupun dua-duanya juga sama-sama memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa, baik sengketa pada pilkada maupun sengketa proses pemilu. Kalau di pilkada, kalau di pemilu kita mengacunya pada Undang-Undang 7, kalau di pilkada di Undang-Undang Nomor 10. Nah, untuk sengketa dalam pilkada dan pemilu nih Pak, pengertiannya seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan gitu tentang pengertiannya? Oke, baik, terima kasih. Soal definisi itu sebenarnya secara umum juga sudah diulas dalam undang-undang itu kan, maupun peraturan Bawaslu dan peraturan Bawaslu. Nah, sebelum sejauh itu kita regulasinya adalah pertama kalau di pilkada kita disitu juga ada definisi-definisinya ya. Definisi-definisinya mengacunya adalah di Undang-Undang 10 tahun 2016, kemudian untuk perbawaslunya adalah Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 gitu kan. Kalau sedangkan pemilu di Undang-Undang 7 tahun 2016, sementara kalau perbawaslunya adalah perbawaslunya beberapa kali direvisi. Ya, yang pertama tahun 2017 lalu, Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017, kemudian terakhir direvisi adalah Perbawaslu Nomor 5 tahun 2019.
Nah, kemudian saya sedikit menyinggung soal definisi gitu kan. Nah, definisi sengketa ini. Definisi sengketa, apa itu sengketa? Kira-kira begitu. Nah, apa yang menjadi kewenangannya Bawaslu tadi sudah disinggung dalam penyelesaian sengketa. Kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa, kemudian sengketa yang seperti apa yang bisa ditangani oleh Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten dan kota. Kalau kita mengacu di pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan, gitu kan, maka sengketa pemilihan itu terdiri ada dua, sengketa antar peserta pemilihan, dan yang kedua adalah sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan. Jadi ada dua jenis sengketa yang bisa diselesaikan dalam perhelatan pilkada. Antar peserta, yang kedua antara peserta dengan penyelenggara. Nah, kemudian yang sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu, tadi kita ngomong pilkada, sekarang ngomong proses pemilu. Sengketa proses pemilu. Nah, secara definisi kita mengacu pada pasal 466 Undang-Undang 20 tahun 2011. Di situ dijelaskan bahwa sengketa proses pemilu itu juga meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Di situ tertulis secara tersurat bahwa sengketa terjadi antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Nah, perbedaan regulasinya di situ. Kalau yang di pemilu nggak ada secara tersurat di undang-undang itu, nggak ada akibat terjadinya sengketa akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Tapi kalau yang di undang-undang pemilu, yang sengketa proses pemilu itu secara tersurat akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Yang pilkada tadi nggak tersurat, yang pemilu tadi tersurat. Kalau kita ngomong undang-undangnya ya, walaupun secara praktek kita ngomong kalau di undang-undang pilkada, begitu juga dijelaskannya dalam aturan perbawasluan juga sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan juga itu yang disengketakan adalah keputusan KPU, keputusan yang dikeluarkan KPU. Nah, walaupun perkembangannya objeknya bukan hanya keputusan KPU provinsi, KPU kabupaten, kota, tapi juga bisa berupa berita acara yang dikeluarkan oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Jadi walaupun di undang-undang tidak disebutkan berita acara menjadi sebuah objek, tapi di Perbawaslu dicantumkan, dituliskan bahwa yang menjadi objek tidak hanya SK tapi juga BA. Untuk mekanisme Pak ya, ini saya nanya lagi. Mekanisme proses sengketa dalam pemilu itu seperti apa Bapak? Apakah sama dengan mekanisme proses sengketa dalam pilkada gitu Pak? Baik, jadi memang kewenangan Bawaslu adalah memeriksa permohonan dan sengketa sekaligus menyelesaikannya, gitu kan? Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian cara menyelesaikannya? Bagaimana mekanisme penyelesaiannya, gitu kan? Antara pilkada dengan pemilu. Nah, ini juga terjadi perbedaan nomenklatur, gitu. Kalau di pemilu mekanismenya adalah pertama melalui mediasi. Kita mempertemukan para pihak, itu kan, baik pemohon maupun termohon, untuk memediasikan, untuk menemukan, menyampaikan kronologisnya dan segala macamnya. Kemudian Bawaslu memfasilitasi perundingan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Gitu kan. Nah, ketika di mediasi tidak mencapai kesepakatan, tidak mencapai mufakat, gitu kan, maka dilanjutkan dengan adjudikasi. Nah, di mediasi itu sifatnya tertutup.
sifatnya tertutup, sedangkan adjudikasi sifatnya terbuka, bisa dilihat oleh siapa saja, bisa dihadiri oleh siapa saja untuk menyaksikan proses persidangan adjudikasi dalam permohonan sengketa tersebut. Bawaslu Rembang tahun 2019 juga pernah ada dua permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang saat itu diajukan oleh Partai Hanura, kemudian Partai Nasdem. Nah, saat itu kalau Partai Hanura kita melakukan partai mufakat, kemudian berlanjut ke adjudikasi. Nah, di adjudikasi kemudian kita membuat sebuah putusan. Nah, yang Nasdem selesai hanya pada proses mediasi. Di mediasi itu mereka sepakat melalui perundingan dan terjadi mufakatan sehingga tidak dilanjutkan ke adjudikasi karena sudah selesai sudah sepakat di mediasi gitu ya Pak ya, di tahapan mediasi itu sudah saling sepakat gitu ya. Betul, itu yang pemilu. Nah, jadi pemilu itu mekanismenya dua ya. Okay. Yang pertama mediasi, yang kedua adjudikasi. Nah, kemudian sekarang sengketa pilkada. Nah, ini kita ngomongnya sengketa antara peserta dengan penyelenggara ya. Nah, perbedaannya di situ. Nah, kalau sengketa antar di pilkada, kalau tadi di pemilu adalah mediasi, pertanyaan adalah mediasi, kalau yang di pilkada adalah musyawarah tertutup. Oke. Nah, musyawarah tertutup. Ini hanya perbedaan istilah, perbedaan nomenklatur ya, nomenklatur. Yang tadi mediasi, yang pilkada adalah musyawarah tertutup. Ini artinya para pihak dipertemukan oleh Bawaslu untuk berunding, untuk mencari kesepakatan agar mufakat mengenai sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut. Nah, ini di musyawarah tertutup. Nah, ketika di musyawarah tertutup ini tidak mencapai kesepakatan, masing-masing pihak masih kekeh dengan kemauannya masing-masing, dengan keputusannya masing-masing, maka dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Kalau di pemilu tadi adjudikasi. Nah, sedangkan di pilkada musyawarah terbuka. Ini modelnya juga sidang terbuka, bisa dilihat oleh umum, bisa disaksikan oleh umum proses jalannya persidangan mekanisme musyawarah terbuka tersebut. Nah, di musyawarah terbuka itu ya mulai ada majelis membuka gitu kan. Biasanya kalau kita sedikit menjelaskan lebih detail soal kronologisnya ya, kalau begitu majelis membuka persidangan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian permohonan oleh pemohon, kemudian ada jawaban termohon, habis itu jawaban termohon kemudian pihak terkait gitu kan, penyampaian pihak terkait, habis itu adalah pemeriksaan bukti-bukti, kemudian ada kesimpulan para pihak, itu putusan gitu kan. Begitu juga dengan musyawarah tertutup pada proses pilkada. Berarti sebenarnya sama aja ya Pak ya? Oh, sama aja, cuman namanya ini yang berbeda. Nah, nomenklaturnya yang beda. Istilahnya yang secara teknisnya berarti sama sebenarnya. Antara mediasi dengan musyawarah tertutup, adjudikasi dengan musyawarah terbuka itu berarti secara teknis sama berarti. Mekanisme sama, cuman istilahnya yang berbeda. Sama tentu penggunaan formulir-formulirnya itu juga beda ya, kan masing-masing pemilihan bupati wakil bupati maupun pemilu kan juga masing-masing memiliki aturan yang berbeda, tentu konsekuensinya juga memakai formulir-formulir penggunaan yang berbeda. Sebelum lanjut ke perbincangan kita, saya tetap mengingatkan untuk sahabat-sahabat semua, jika ada pertanyaan atau ada saran, bisa langsung komen ke IG atau ke Facebook atau bisa ke YouTube Bawaslu Rembang.
Dan jika sahabat-sahabat semua ketinggalan acara ini, tenang, jangan panik, bisa tetap lihat di YouTube, di channel YouTube Bawaslu Rembang, dan tetap jangan lupa like dan subscribe. Nah nih Pak, tadi kan udah dibahas tentang proses dan mekanismenya, mediasi, musyawarah tertutup, adjudikasi, dan juga musyawarah terbuka. Nah untuk prosesnya nih Pak, berapa lama sih Pak antara sengketa pemilu dan pilkada, apakah sama atau berbeda? Baik, Waktunya. terima kasih. Jadi kita hari ini ngomong lebih spesifik, ngomong soal penyelesaian sengketa antara peserta dengan Penyelenggara, ya. Kalau pemilihan ya peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, kalau pemilu ya peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, sengketa antara penyelenggara pemilihan dengan peserta pemilihan itu terjadi akibat keluarnya keputusan KPU provinsi, kabupaten kota. Objeknya SK dan BA. Nah, kemudian kapan atau berapa lama proses penyelesaian sengketa itu bisa diselesaikan? Nah, sekarang sebelum ke situ saya sedikit ngomong kapan objek itu bisa disengketakan. Saya kira begitu. Kapan objek itu disengketakan? Nah, itu objek itu disengketakan 3 hari sejak keluarnya SK atau BA tersebut, 3 hari. Nah, kemudian penyelesaiannya kapan itu kan? Nah, di aturan Perbawaslu, baik Perbawaslu tentang penyelesaian sengketa pemilihan maupun penyelesaian sengketa pemilu adalah 12 hari. 12 hari sejak di register tentunya ya. Bukan 12 hari sejak diajukannya permohonan. Nah, tapi sejak di register. Namanya nyerahin itu kan bisa jadi ada yang belum lengkap, ada yang masih kurang dan segala macam. Nah, ketika sudah lengkap barulah ketika sudah lengkap secara formal maupun materialnya barulah di register. Nah, ketika sudah di register itulah kemudian artinya berjalan selama 12 hari. Nah, perbedaannya apa? Kalau dalam pilkada adalah hari kalender. Hari adalah hari kalender. Pilkada. Sementara kalau pemilu adalah hari hari kerja. Jadi kalau pilkada itu 12 hari itu 12 hari kalender. Gitu. Nah, kita namanya 12 hari kalender itu kita tidak peduli hari Sabtu, tidak peduli hari Minggu, tidak peduli libur gitu ya Pak ya. Tidak peduli hari libur nasional pun gitu kan. Lebaran jangan aja Pak, lebaran hari lebaran. Nah, kalaupun dalam proses tetap masuk sebenarnya. kalau dalam proses itu adalah karena dalam aturan itu bunyi-bunyiannya adalah hari kalender, maka ya kita hitung gitu kan. Sabtu Minggu hari libur pun juga kita hitung. Libur dalam nasional pun tetap dihitung. Dalam 12 hari. 12 hari gitu kan. Nah, sementara kalau dalam pemilu kita menghitungnya adalah hari kerja. Kalau di Bawaslu penerapan hari kerjanya adalah mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu Minggu libur itu ya, termasuk kalau ada tanggal merah itu libur juga nasional juga libur. Nah, itu jadi tidak dihitung gitu kan. Menghitungnya 12 harinya di situ. Nah, 12 hari itu dalam konteks dua penyelesaian ya. Kalau untuk pemilu itu baik untuk mediasi maupun untuk adjudikasi. Begitu juga kalau dalam pilkada untuk musyawarah tertutup maupun untuk musyawarah terbuka. Nah, kalau di mediasi atau di musyawarah tertutup itu waktunya dikasih waktu 2 hari maksimal. Maksimal 2 hari. Begitu juga dengan pilkada. Nah, sisanya adalah untuk penyelesaian adjudikasi maupun musyawarah terbuka.
Nah, jadi artinya 12 hari itu baik 12 hari kerja maupun 12 hari kalender sebagaimana yang disebutkan tadi itu untuk dua mekanisme tadi, baik untuk mediasi, adjudikasi, musyawarah tertutup, musyawarah terbuka. Ya kira begitu. Jadi Sampai berapa hari dengan tadi, Pak? putusan. Yang musyawarah tertutup berapa lama tadi? 2 hari? Maksimal 2 hari. Oke. 2 hari. Lalu siapa Pak? Siapa saja yang jadi pelaksananya? Baik, yang jadi pelaksana dalam Musyawarah tertutup. proses musyawarah tertutup, ini ngomong pilkada dulu, tentu ada majelis musyawarah ya. Majelis musyawarah, itu. oke. Majelis musyawarah itu terdiri dari komisioner ya, komisioner Bawaslu kabupaten kota atau misalnya Bawaslu provinsi kayak gitu kan. Kemudian sedikitnya itu 1 orang, sedikitnya itu Paling 1 sedikit orang. ya Pak, yang paling Sedikit sedikit 1 orang. Sedikitnya itu Oke. 1 orang anggota Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Nah itu kemudian dibantu dengan 2 orang, dua orang pelaksana, yang satu dibantu pegawai, yang satu adalah sekretaris, yang satu notulen. Notulen, oke. Satu notulen. Begitu juga dengan mediasi. Mediasi di situ ada istilahnya adalah tim mediasi. Kalau mediatornya adalah tentu Bawaslu kabupaten kota maupun provinsi maupun RI ya. Kemudian dibantu dengan minimal dua staf pelaksana atau tim mediator. Yang satu adalah sekretaris, yang satu adalah notulensi. Nah, kemudian untuk adjudikasi dan musyawarah terbuka, siapa pelaksananya? Tentu majelis adjudikasi adalah dari Bawaslu ya, dari komisioner Bawaslu, kemudian ada juga tim adjudikasi, tim pelaksana adjudikasi. Ada 4 orang, kalau tadi 2 orang, sekarang ada 4 orang. Yang 4 orang itu 1 sekretaris, 1 asisten majelis sidang, yang ketiga adalah 1 orang notulen, yang 1 adalah perisalah. Masing-masing punya fungsi masing-masing gitu kan. Nah, untuk musyawarah terbuka, majelisnya tentu komisioner Bawaslu gitu kan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota. Nah, kemudian tim musyawarah tertutupnya atau panitia musyawarah tertutupnya itu terdiri dari 4 orang. Yang satu adalah 1 orang sekretaris, 1 orang asisten majelis musyawarah, yang 1 notulen, dan yang terakhir adalah perisalah. Nah itu tim inti ya, tim inti yang masuk dalam ruang persidangan itu. Nah tentunya pasti input, ada keamanan, ada segala macam kayak gitu juga pasti input lah. Tapi yang tim inti yang masuk dalam proses adjudikasi musyawarah terbuka adalah orang-orang itu. Karena kalau yang musyawarah terbuka maupun adjudikasi ini sifatnya terbuka, siapa saja bisa hadir, memantau, bisa hadir memantau proses pelaksanaan adjudikasi itu. Saya kira begitu. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ternyata banyak yang nanya ini. Banyak yang nanya ternyata ini ya. Bentar. Ini di Instagram ini Mas, ada yang nanya ini Mas di Instagram di @lowongan_ngembang. Izin tanya Pak, atribut parpol boleh tidak sih dipasang di tugu Adipura? Nah, ini nih. Ini sebenarnya pertanyaan yang pertanyaannya yang tidak unkonteks gitu ya, tidak sesuai dengan konteks pembahasan hari ini. Tapi kalau misalnya itu ditanyakan, nggak masalah gitu kan. Itu saya kira sangat mengapresiasi juga kepada seorang penanya, karena
memberikan respon pada kegiatan hari ini. Kalau mengikuti ya, kegiatan hari pada ini. kegiatan hari ini. Kalau pada saat kampanye, dulu, kampanye pemilu maupun pilkada itu di Tugu Adipura itu menjadi satu larangan untuk kampanye. Namanya menjadi salah satu tempat larangan kampanye. Tapi ini kan sudah nggak ada pemilu, nggak ada pemilihan gitu kan. Nah, apakah itu boleh atau tidak? Nah, itu bergantung pada regulasi yang Pemerintah daerah. yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau Pemkab Kabupaten Rembang. Nah, apakah pemerintah Kabupaten Rembang di aturannya itu memperbolehkan di Tugu itu dipasang atribut parpol atau tidak? Nah, itu silahkan konfirmasi ke Pemkab masing-masing. Termasuk ketika Pemkab itu seandainya tidak diperbolehkan, kemudian siapa yang mengeksekusi atau siapa yang kemudian membersihkan atribut itu, tentu di Pemkab punya aparaturnya sendiri, siapa saja yang menerbitkan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda. Biasanya kalau yang di regulasi yang dikeluarkan Pemda adalah penegaknya adalah Satpol PP. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, walaupun unkonteks tapi setidaknya itu bisa membantu menjawab dari teman-teman penanya. Oke, terima kasih. Jadi begitu yang Instagram tadi @lowongan_rembang, begitu jawabannya. Lanjut Pak. Oke. Nah, untuk putusan Bawaslu nih Pak, dalam proses sengketa pilkada ataupun pemilu, ini apakah sifatnya sudah final atau finish gitu Pak? Apakah masih bisa diajukan banding ke tingkatan yang lebih tinggi? Oke, baik. Jadi walaupun dalam pilkada itu nomenklaturnya adalah musyawarah gitu ya. Ada musyawarah tertutup, ada musyawarah terbuka ya kan. Tapi ketika tidak mencapai kesepakatan, pada akhirnya Bawaslu akan mengeluarkan putusan. Begitu juga dengan pemilu. Pemilu juga outputnya adalah sebuah putusan. Bukan rekomendasi, bukan saran perbaikan, bukan. Nah, kalau penanganan pelanggaran itu kan outputnya adalah bisa rekomendasi, bisa Saran perbaikan. Saran perbaikan gitu kan. Kalau pengawasan, saran perbaikan. Nah, kalau di sengketa outputnya adalah putusan yang tentunya namanya sebuah putusan adalah tentu ada amarnya, ada perintahnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana sifatnya putusan yang dikeluarkan oleh majelis sengketa Bawaslu gitu kan. Nah, kalau dalam pemilu sifatnya adalah final and binding, final dan mengikat. Oke. Kecuali untuk sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan satu, verifikasi partai politik peserta pemilu. Yang kedua adalah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan yang ketiga adalah penetapan pasangan calon. Nah, tiga hal ini yang bisa dilakukan upaya hukum lagi. Di luar itu sifatnya adalah final dan mengikat. Yang dimaksud final adalah itu proses terakhir, gitu ya. Nggak ada proses hukum lagi. Dan mengikat adalah mengikat antar pihak, gitu. Nah, tapi untuk yang tiga hal tadi itu bisa mengajukan upaya hukum lagi ke PT UN, upaya hukumnya ke PT UN. Nah, PT UN atau berupa koreksi oleh Bawaslu. Jadi putusannya Bawaslu Kabupaten Kota maupun putusannya Bawaslu Provinsi, kalau misalnya ada pihak pemohon yang tidak menerima, itu bisa mengajukan koreksi ke Bawaslu, atau kemudian setelah koreksi mengajukan upaya hukum ke PT UN. Nah,
Sedangkan kalau yang pilkada ketika ada pihak yang tidak terima dengan keputusannya Bawaslu, ini masih ada upaya hukum karena sifat putusannya itu hanya mengikat. Nah, upaya hukumnya adalah bisa mengajukan permohonan banding ke PT Tun. Kalau di Jawa Tengah ini PT Tunnya ada di Surabaya, kan. Jadi tidak ke Petun, PT UN, tapi langsung ke PT Tun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara gitu. Tapi sebelum ke PT Tun dipastikan bahwa semua proses sengketa itu harus selesai di tingkat Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau dia terima di Bawaslu Kabupaten Kota, baru kita mengarah kepada PT Tun. Nah, ketika di PT Tun dibanding di PT Tun itu tidak terima lagi dengan putusannya PT Tun, apa yang bisa diupayakan lagi gitu? Apa yang bisa dilakukan lagi? Nah, mereka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kasasi ini yang merupakan yang sifat putusnya adalah final and binding, final dan mengikat. Jadi sudah tidak ada upaya lagi gitu ya. Peninjauan kembali kalau di peradilan umumnya itu kan ada habis banding di tingkat kasasi kemudian bisa PK. Tapi dalam konteks ini di pilkada ini maksimal upaya hukumnya ada berada di tingkat kasasinya Mahkamah Agung. Itu yang sudah final and binding. Oke, ini ternyata ada yang nanya lagi nih Pak, saya baru tahu ini. Ada yang nanya dari Instagram juga, namanya Edgia Fadila, bertanya, dari perbedaan antara penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada tersebut, apa yang bisa dievaluasi guna pemilu dan pilkada mendatang? Terima kasih. Jadi memang kita membicarakan atau diskusi kali ini untuk membuka diskursus gitu ya, dari apa yang sudah terjadi, dari yang sudah pernah kita lakukan pada periode-periode sebelumnya, baik praktek maupun kajian teoritisnya maupun empirisnya, kemudian apa yang bisa dievaluasi untuk kegiatan-kegiatan ke depan gitu kan. Nah, sementara untuk pilkada dan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024 di tahun yang sama. Nggak tahu apakah bulannya sama atau berbeda, apakah harinya sama atau berbeda. Nah, pun demikian dengan perbedaan-perbedaan ini juga perlu kita evaluasi juga gitu kan. Memungkinkan juga misalnya para pembuat regulator gitu kan, melakukan revisi undang-undang pemilu maupun pilkada untuk dijadikan satu untuk menyamakan istilah, menyamakan nomenklatur itu menjadi sama gitu kan. Menjadi yang istilah-istilahnya menjadi sama gitu kan. Berguna kesamaannya baik untuk pilkada maupun untuk pemilu gitu kan. Nah, ketika di payung hukumnya itu kemudian terjadi kesamaan-kesamaan gitu kan, kemudian juga bisa terjemahkan dalam aturan-aturan teknisnya. Misalnya di sengketa ini juga dalam peraturan Perbawaslu. Bisa juga regulatornya atau pembuat Perbawaslu, yakni Perbawaslu RI ini kemudian kelak membuat Perbawaslu yang antara pemilu sama sengketa pemilu sama sengketa pilkada itu kemudian hanya satu gitu kan, hanya satu dan istilahnya sama gitu. Misalnya kalau satu tadi ada musyawarah tertutup, ada musyawarah terbuka, ya ada musyawarah tertutup, ada mediasi gitu kan. Kemudian memungkinkan nggak misalnya namanya hanya satu, nomenklaturnya hanya satu. Pun dengan misalnya ada adjudikasi, ada musyawarah terbuka, memungkinkan nggak misalnya nanti ada Perbawaslu yang namanya hanya satu gitu kan. Jadi tidak melulu sebagaimana yang sudah terjadi perbedaan nomenklatur, jadi perbedaan istilah. Nah, evaluasi lainnya misalnya juga soal hari
soal hari. Hari ada yang hari kalender, ada yang hari kerja. Nah, gimana ini pilkadanya bareng, misalnya pilkada sama pemilu bareng, ada sama-sama mengajukan permohonan. Wah, ini benar nih, ini permohonan pilkada dulu, pilkada apa pemilu nih. Ya. Jadi pakai acuan yang mana dulu ini? Ini apakah hari kerja apa hari kalender nih? Pakai Perbawaslu 2 atau Perbawaslu 18 nih. Jadi penyelenggara mesti jeli juga kalau misalnya nggak ada revisi. Harus pakai aturan yang mana, harus pakai regulasi yang mana gitu kan, untuk mengaplikasikan aturan maupun penyelesaian sengketa yang memungkinkan terjadi kelak di kemudian hari. Walaupun sebagai penyelenggara ya kita mesti siap-siap saja ya kan, baik direvisi atau tidak, baik menggunakan yang lama seperti ini atau ada yang baru, kita tetap sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten yang sifatnya adalah teknikal, kita mau nggak mau harus siap dan mampu ini. Nah, ini ada saran nih Pak dari akun Instagram Aryana ARP. Saya rasa talkshow seperti ini sangatlah menarik kalau diselenggarakan secara kontinu. Kalau boleh usul tema-temanya dibikin secara sistematis. Oke, terima kasih sebelumnya masukannya Dari akun Instagram Aryana. Nanti akan kita pertimbangkan. Saya kira itu masukan yang sangat positif bagi pengembangan kita. Terima kasih buat tadi siapa Mas? Aryana ARP. Aryana ARP. Terima kasih buat saran-sarannya tadi ya. Kedepannya kita akan lebih baik, akan yang diharapkan kayak teman-teman kayak gitu ya. Pak, saya mau nanya balik lagi ya Pak ya. Untuk batas waktu pengajuan ke PTUN, PTUN atau MK, cek dikeluarkannya putusan Bawaslu, batasnya itu berapa lama gitu Pak? Oke, terima kasih sebelumnya soal mengenai batas waktu gitu ya. Jadi tadi sudah disinggung soal waktu. Waktu ini juga menjadi sangat penting juga untuk diketahui oleh publik, bagaimana kapan waktu bisa diajukan kepada lembaga peradilan yang terakhir. Nah, begitu dok diputus oleh Bawaslu, kapan waktu bisa diajukan ke upaya hukum gitu kan. Nah, kalau yang di pemilu, kalau yang di pilkada, ketika Bawaslu memutuskan dalam sengketa itu, maka batasnya adalah 3 hari sejak putusan Bawaslu itu dikeluarkan. Ini 3 hari kerja ya. Itu yang pilkada. Itu yang pilkada. Pilkada. Nah, kemudian ketika 3 hari itu tidak terpenuhi, maka lebih dari 3 itu kemudian juga tidak bisa diajukan karena maksimal 3. Nah, kemudian waktu penyelesaiannya di tingkat PT Tun berapa lama? Nah, ya ini ada 15 hari yang bisa 15 hari kerja yang bisa dilakukan oleh PT Tun untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, kemudian untuk pemilu, proses pengajuan gugatannya itu ya maksimal 3 hari kerja. 3 hari kerja. Mohon maaf. Kalau yang pengajuan sengketa tata usaha negara itu dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah dibacakan putusannya Bawaslu. Nah, dari Bawaslu itu 5 hari kerja. 5 hari kerja diajukan ke Petun gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam pengajuan itu tidak lengkap, itu dikasih waktu 3 hari untuk melengkapi. Nah, di Petun ini punya waktu 21 hari untuk menyelesaikan proses sengketa tersebut. Jadi sudah diatur waktunya masing-masing, itu sudah diatur dalam
Kalau di pilkada juga diatur dalam undang-undang pemilihan, undang-undang nomor 10 tahun 2016. Kalau di pemilu juga sudah diatur dalam undang-undang 10 tahun 2017. Secara kewenangan, secara waktu juga sudah diatur dalam dua peraturan, dua undang-undang tersebut. Begitu. Oke, baik. Tidak terasa ya Mas, sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Lebih 1 jam ya. Iya, bareng Pak Amin, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rembang. Hari ini kita membahas mengenai perbedaan antara sengketa pilkada dengan sengketa pemilu. Nah, nantikan edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang berbeda. Ya, apabila ada salah kata, salah ucap dari kami, untuk sahabat-sahabat semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk kekompakan kita nih, kita Oh ya, oke. sama-sama mengucapkan jargon Bawaslu. Oh iya siap. Lama ya Mas kita nggak ngucapin jargonnya Bawaslu ya. Oke. Ayo. Bisa dipimpin oleh Pak Amin. Oh ya. Bersama rakyat, Awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.